hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai usahakan. Kita sudah membaca beberapa ayat firman Tuhan, di mana di sana semua yang kita lakukan harus ada usahanya. Usahakan untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Usahakan untuk supaya kita bisa berdoa, menjaga kesejahteraan kota kita. Usahakan supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya. Dan banyak lagi, ada usaha-usaha dari saya dan saudara. Haleluya. Dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, bahkan banyak lagi dalam Alkitab firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, kata usahakan. Karena kata usahakan ini adalah kata kerja yang artinya ada usaha kita untuk menerima atau mencapai visi kita. Haleluya. Kalau visi kita katakan bersama-sama. Ya saudaraku, semua jemaat Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Minggu lalu ini sudah menjadi firman Tuhan di sepanjang minggu. Ya saudaraku, sampai kepada tanggal 1 Januari lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Saya pribadi, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya mengukur sedalam apakah kasih kita kepada Tuhan. Nah, dari sini kita akan tahu ada usaha enggak dari kita untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Kita mengerjakannya dengan maksimal atau excellent untuk mendapat yang terbaik dari yang kita doakan dalam visi kita. Kita tidak boleh diam atau pasif karena firman Tuhan berkata kita harus terus berusaha. Haleluya. Semua yang kita lakukan di dunia ini harus ada usaha dari kita, termasuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita tidak bisa, saya katakan pada saudara, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Bukti kasihnya. Kasih Tuhan telah terbukti untuk saya dan saudara. Kasih Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, tetapi Tuhan tidak bisa hanya sepihak atau gaya tak bersambut. Ya. Tidak bisa, saudaraku. Ia mengasihi kita, kita juga harus merespon kasih Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, itu sebabnya ketika ia sudah berusaha mengorbankan dirinya mati di kayu salib, saya dan saudara juga harus berusaha untuk lebih dalam dan lebih dalam mengasihi Tuhan. Amin. Supaya kasih itu menyatu, kasih Tuhan itu tinggal di dalam kita. Walaupun Tuhan sangat mengasihi kita, tapi kita tidak mengasihi Tuhan, maka tidak bisa, saudaraku. Apa yang dimaksudkan dirancangkan Tuhan seperti firman Tuhan kita di sepanjang minggu lalu, bahwa Tuhan itu merancangkan yang baik dari semula dalam hidup kita. Tetapi karena kita tidak merespon, tidak menyambutnya, maka tidak bisa rencana itu terjadi. Apa yang harus kita buat? Kita harus sehati dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Tapi karena kita manusia badani, manusia lahiriah, manusia yang terdiri dari darah dan daging ini punya panca indera. Nah, saudaraku, maka perjuangan yang harus kita hadapi itu tidak dari luar, tapi dari diri kita. Haleluya. Dari dalam diri kita ini ada banyak keinginannya. Minggu lalu kita sudah belajar keinginan mata, kemauan hidup. Keinginan daging kita ini adalah perlawanan yang paling keras. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Itu sebabnya kita perlu bervisi untuk mengasihi Tuhan lebih dalam. Saya katakan minggu lalu dan sepanjang minggu bahkan tanggal 1, nggak usah dulu besar-besar visinya. Tetapi ini dimulai dari dalam hati kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Karena kalau kita tidak punya visi, dalam buku Hosea Alkitab menuliskan binasa bangsa kalau tidak punya visi. Tidak akan pernah bisa terjadi, saudaraku, kalau kita tidak memvisikannya. Tahun lalu 2020 banyak kegagalan kita untuk mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, mungkin pada saat saudara mendengar firman Tuhan atau saat saudara menyembah Tuhan, saudara berkata, aku mengasihi
Haleluya. Nah itu perlunya kita harus berjuang. Kita harus bervisi, memvisikannya. Aku harus mengasihi Tuhan. Bagaimanapun aku harus mengasihi Tuhan. Keadaan situasi yang ku hadapi, kasihku kepada Tuhan harus lebih dalam. Dan kalau kita sudah merindukan itu, dengan memvisikannya, mendoakannya, maka ada usaha dari kita. Haleluya. Kita sudah baca tadi, usahakan kau jangan bodoh supaya tahu kau kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Sudahnya diberitakan kepada kita firman Tuhan, tapi saudara sudah tahu yang kita kehendak Tuhan itu, tapi melawan keinginan kita ini, kita harus berusaha. Usaha apakah yang harus kita lakukan? Saudara, kita harus menggerakkan, bertindak dengan iman untuk kita bisa lebih mengasihi Tuhan lagi. Untuk datang beribadah, untuk datang kelompok sel, datang doa syafaat, untuk kita baca Alkitab, untuk kita berdoa saat teduh. Ada usaha kita. Tidak bisa mengalir begitu saja, saudaraku. Ya, tidak bisa terjadi begitu saja. Kita harus berusaha turun dari tempat tidur kita dan berdoa. Buka Alkitab kita, baca Alkitab. Amin, saudaraku. Harus ada usaha kita. Haleluya. Mengapa ada kata usaha? Karena banyak yang baik atau berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan dalam Alkitab yang bisa sampai kepada kita. Tapi kalau kita tidak berusaha melakukan bagian kita, tentu tidak bisa sampai kepada kita. Amin. Ada yang baik, banyak yang baik, semua yang baik yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena tidak ada usaha dari kita, kita maunya datang begitu aja. Oh Tuhan kan baik, Dia tahu keperluanku, semua yang aku perlukan, ya diberikannya lah. Kalau aku berdoa, Dia berikan. Kalau aku butuh, aku bilang dalam hati aja, Tuhan kasih, Tuhan Maha tahu. Saudaraku, Tuhan mengasihi kita dan Dia mau tahu apakah kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Contohnya, kita bersama bervisi untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Katakan amin. Apa usaha kita? Tentunya kita harus mengejarnya tiap hari. Jam doa kita lebih banyak, berkualitas dengan Tuhan. Itu harus kita kejar. Kalau kita bilang, aku mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, tetapi kita tidak punya waktu dengan Tuhan, itu nyikir, gak mungkin. Amin. Jadi ada usaha mengejar waktu itu setiap hari. Nanti saya jelaskan bagaimana kita mengejarnya. Tentunya kita harus mengejarnya setiap hari. Jam doa kita lebih banyak atau lebih berkualitas dengan Tuhan. Jam doa kita atau saat teduh kita tidak bisa digantikan dengan pekerjaan atau kesibukan-kesibukan yang lain. Sampai-sampai kita tidak berdoa lagi selama waktu 24 jam habis untuk kesibukan-kesibukan yang menurut kita itu penting. Kita berkata, aku ingin lebih dalam lagi mengasihi Tuhan di tahun 2021. Itu visi kita. Gereja Kemenangan Iman Indonesia, mari kita bervisi. Kenapa? Karena kalau kita tidak memvisikannya, kita tidak akan pernah mencapainya. Karena hidup kita hanya sebesar visi kita. Haleluya. Kalau kita memvisikannya, saudaraku, apa itu visi? Visi ketujuan kita yang ditaruhkan Tuhan dalam hidup kita yang harus kita capai. Kalau kita tidak berusaha untuk mencapainya, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kita akan kembali kepada hidup kita yang kemarin 2020, ya mut-mutan, ya suka hati kita, terserah kita. Nah, saudaraku, ketika apa yang menjadi kerinduan kita belum tercapai, maka kita juga bisa melakukan apa yang kita mau. Kenapa kita harus memvisikan lebih dalam mengasihi Tuhan? Karena kita tahu waktu kita sangat singkat. Doa kita harus lebih penting dari semua kegiatan-kegiatan pekerjaan, bahkan untuk semua aspek hidup kita. Hubungan dengan Tuhan itu dalam doa dan firman
lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Kalau tahun 2020 schedule pun mungkin setahun sekali dibaca, atau mungkin nggak ada baca schedule, atau mungkin nggak pernah saat teduh, atau mungkin jika kita berdoa sebulan sekali, seminggu sekali, atau pas ya lagi ada waktu liburan dari kerja, atau pada waktu itu nggak kuliah, atau ya kebetulan aku lagi ada waktu ini gitu. Atau mungkin juga saudara kita sudah saat teduh tiap pagi, tapi masih bolong-bolong, banyak ngantuknya, banyak tidurnya. Schedule Alkitab kita juga begitu. Mungkin kita baca saudara itu tiap hari, tapi ada banyak yang tidak kita baca. Tentunya kita punya alasan. Oh iya, kemarin aku ketiduran. Oh iya, karena kamu banyak kali tugas kampus. Iya, karena banyak kali waktu itu urusanku dan pekerjaanku. Iya, maklumlah. Namanya juga ibu-ibu, namanya juga bapak-bapak, namanya juga mahasiswa. Iya, banyaklah kelalaian. Mari kita bisikkan. Tahun ini aku tidak mau lagi begitu. Tandanya kita mau membangun hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Untuk dua hal ini kita harus buat satu visi, tidak hanya satu aturan atau kebiasaan. Karena kita bisa berusaha terus sebelum 24 jam berakhir dalam satu hari. Hidup kita, hidup yang kita jalani adalah waktu bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan firman paling minim 1 jam per 24 jam. Satu hari 12 jam, satu malam 12 jam, berarti 24 jam disebut dengan satu hari. Haleluya. Siang 24 jam, malam 24 jam. Siang 12 jam, malam 12 jam. Itu sebabnya disebut satu hari, satu malam itu dikatakan 24 jam. Dalam putaran jam 24 kali ini, saudaraku, kita bisa memberikan 1 jam untuk kekasih jiwa. Jangan katakan, aduh 1 jam itu udah berapa duitnya, aduh 1 jam itu udah berapa kasihannya, aduh 1 jam itu udah banyak tugas yang bisa aku kerjakan. Saudara-saudari kasih Tuhan, Tuhan memberi waktu 24 jam tergantung saudara. Apakah saudara pagi-pagi sampai juga baca firman, apa malam hari, atau tengah malam ketika kesibukan saudara sudah berakhir, atau ketika tugas-tugas saudara sudah tidak ada, atau tengah hari ketika ada saudara istirahat kerja, atau dari kampus, atau bagaimana saja. Usahakan. Katakan, saya harus berusaha. Saya harus berusaha. Usahakan. Amin. 1 jam dari 24 jam itu. Jangan katakan nggak bisa aku. Saudara akan mengalami kerugian besar ketika kita, saudara, tidak melakukan yang menjadi bagian kita. Kita rasa 24 jam itu milik kita, padahal 24 jam itu milik Tuhan. Haleluya. Ketika kita sudah melewati 2020, saudaraku, kita ingin sekali kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sana, kita ingin kembali di sana yang baik-baik. Atau kita ingin, aduh kenapa gak diselesaikan di 2020 kemarin ya? Aduh maunya terulang waktu ini, biar cuma 1 hari. Jangan kok di 2021 ini. Tidak bisa lagi, waktu sudah berlalu. Amin. Haleluya. Kita harus menyadari hal itu, Bapak Ibu. Karena itu dikatakan, dan lebih baik lagi bisa bertambah saat-saat kita bersama dengan Tuhan secara pribadi. Karena semua yang kita kerjakan di dunia ini untuk kebutuhan hidup kita, tanpa kita sadari bahwa 1 jam di hadirat Tuhan jauh lebih berarti dibanding dengan 23 jam berlalu. Amin. 1 jam di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, baca firman, menghubungkan diri kita dengan Tuhan, menarik kekuatan surga untuk kita mengerjakan 23 jam. Supaya kita tidak kehilangan waktu 25 jam, 23 jam itu, saudaraku. Dengan berdoa kita bisa mengerjakannya. 1 jam itu lebih berarti dibandingkan 23 jam berikutnya bila kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Ingat kita, saudara, maksud saya. Amin. Itulah
kegiatan kita, aspek hidup kita ini di dalam doa dan firman. Haleluya. Haleluya. Makanya itu harus kita bisikan. Saya harus membisikan lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih erat dengan Tuhan. Karena semua usaha yang saya lakukan tidak ada artinya kalau saya tidak mengusahakan hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan kita mau membangun lebih dekat dengan Tuhan kita. Haleluya. Kalau lalu kita masih malas, hari ini jangan malas lagi. Amin. Amin. Maukah saudara bervisi bersama dengan saya? Amin. Adakah kita bersehati bervisi di sini? Amin. Katakan saya ya Tuhan. Saya ya Tuhan. Amin. Nah saudaraku, mari kita memvisikannya. Baik kaum ibu, kaum bapak, ya pemuda-pemudi, remaja, anak-anak. Mari kita memvisikannya di dalam diri kita, masing-masing pribadi-pribadi. Kalau selama ini ibu sibuk ngurusin rumah tangganya, ngurusi suaminya, bapak-bapak sibuk mencari nafkah, ya, mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda sibuk dengan segala urusan kuliah, yang sudah bekerja sibuk dengan dunia kerjanya. Nah, maka lupa Tuhan, lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Memang kita melayani Tuhan, memang kita tetap hadir ibadah, memang kita tetap ada dalam ibadah-ibadah pelayanan kita. Tetapi saudaraku, itu semua tidak ada artinya kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan yang kita layani. Haleluya. Haleluya. Karena itu mari kita bangun hubungan kita dalam doa dan firman. Sediakan waktu kita 1 jam setiap hari. Bagi saudara yang sudah training tentunya ingin tahu, waktu 1 jam itu adalah waktu satu dengan Tuhan. Setiap anak Tuhan harus punya waktu 1 jam. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berjaga-jagalah supaya kau jangan jatuh dalam pencobaan. Tidakkah kau sanggup 1 jam saja Petrus? 1 jam saja. Itu dulu 1 jam itu. Amin. 1 jam itu bukan berarti ketika kita berdoa, saudaraku, kita bernyanyi lebih dalam lagi, ku rindukan. Lalu udah lewat 15 menit. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati ini, berkati itu. Ya jatuh, dia basah jam. Ya. Nanti mau katakan kepada saudara, mungkin tahun lalu kita sering begitu. Tapi mari kita berdoa. Haleluya. Amin. Ya, di dunia ini aja kita punya hubungan dengan teman, saudara, anak, adik, orang tua, suami, istri. Saudaraku, kalau dia bicara tidak serius sama kita, ya kalau dia bicara ngantuk-ngantuk sama kita, malas kita dengarnya. Apalagi sama Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan heran. Ya, kalau saya pun saudara bercerita dengan saya, tapi saya ngantuk-ngantuk sama saudara. Saudara bilang ibu ngantuk, ya udah ibu tidur aja. Iya kan? Betul nggak? Aku saudara ngomong gitu. Saya pun malas, apanya? Tadi katanya mau bicara, tapi mau begini hubungannya, gitu. Komunikasinya nggak baik. Mari kita belajar berdoa dengan berkualitas, memuji menyembah Tuhan, memperkatakan perkataan firman Tuhan, dan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena hari yang Tuhan berikan, mohonkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di 1 jam itu saya mau katakan kepada saudara, saya padatkan waktu saya ketika ada urusan tukar pagi hari, saya padatkan waktu saya 1 jam itu enggak, itu sulit saudara. Ya, haleluya. Sudah saya padatkan pun itu sulit. Itu bagi saya. Karena sudah terbiasa, sudah selalu. Tiap hari saya harus menyediakan waktu saya lebih dari 1 jam, kadang 2 jam, 3 jam, bahkan lebih. Kenapa sebegitu banyak? Karena banyak kata-kata saya mau saya sampaikan kepada Tuhan, dan banyak yang ingin saya dengar dari Tuhan. Haleluya. Nah, ketika berdoa, saudara, terima
Dikatakan firman Tuhan, usahakan, selalu ada usaha dari kita. Karena itu kita harus berusaha untuk 1 jam. Itu tidak digantikan oleh semua hal-hal lain. Karena juga hubungan doa dan firman itu akan memimpin dan menolong kita menyelesaikan semua urusan kita yang kecil dan yang besar di 23 jam berikutnya. Haleluya. Mengertikah saudara? Amin. Kalau saudara sudah mengisi waktu saudara 1 jam dengan Tuhan dari jam 1 sampai jam 24. Haleluya. Saudara mengisi tak salah satu dari jam itulah, jam 1 ke jam 2 kan dini hari, atau jam 7 ke jam 8 kan pagi hari, atau jam 5 ke jam 6 kan pagi hari, atau mungkin jam 9 ke jam 10 kan malam hari, atau siang hari kan jam 3 ke jam 4, atau mungkin saudara ambil jam 12 ke jam 1. Haleluya. Atau mungkin saudara mau ke jam 2 dari jam 23 ke jam 24 ini. Ya. Jam 11 malam ke jam 12 malam, jam 23 sampai jam 24. 1 jam. Pilih waktu saudara, saudara yang menentukannya. Jangan sampai saudara menghabiskan waktu 24 jam tanpa berdoa dan baca firman. Bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan Tuhan? Bagaimana kita berbicara dengan Tuhan kalau kita tidak berdoa, tidak baca firman? Haleluya. Haleluya. Kita yang memilih dari 24 jam, mana mungkin kita tidak bisa atur itu? Oh, saat seperti itu saya sedang melakukan ini semua tugas itu sudah terjadwal, saudara-saudara. Haleluya. Tapi pasti ada jam tidur kita. Kurangi jam tidur kita untuk kita bisa berdoa. Amin. Kurangi memegang gadget saudara itu. Kurangi memegang handphone saudara itu, dunia maya saudara, untuk bisa berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Adakah saudara bersetuju? Amin. Katakan saya ya Tuhan. Saya ya Tuhan. Amin. Tentunya kalau kita berusaha itu tidak mudah dan mulus. Apalagi berusaha memberi waktu yang kudus dan mulia dengan Tuhan. Roh Kudus dalam doa dan firman. Enggak mudah. Namanya juga usaha, tidak terus berhasil, tapi kita harus terus berusaha. Katakan saya harus terus berusaha. Saya harus terus berusaha. Mungkin hari ini, setelah saudara pulang ke rumah, ini tanggal 3. Ya, saudara aku mulai hari ini, enggak tunggu besok lah. Nanti jam sekian aku berdoa. Mungkin saudara sudah niatkan di hati saudara, yes, aku akan berdoa jam 23 sampai jam 24 malam. Ternyata jam 10 saudara udah tidur, aku harus bangun nantinya. Enggak bangun. Amin, saudara. Keluar tidurnya itu sampai jam 6 pagi pulangnya. Haleluya. Orang betul. Ya. Tidurnya enak betul. Aduh, kebetulan aku memang capek sekali semalam itu. Habis pulang ibadah aku harus beraktivitas. Aduh, bagaimana kan aku gagal nih. Padahal aku udah kemarin udah berniat. Tapi hari ini aku tidak bisa gagal. Aku gak mau di jam 23. Karena aku tertidur lagi nanti di jam 20, jam 10 malam. Udahlah. Aku bikin aja nanti. Jam 8 ke jam 9. Haleluya. Dan kejar waktu itu, kejar sampai ke jam 8. Jangan anggap sepele. Kita udah kerjaan di jam 8 ke jam 9. Sampai pada waktu jam itu tugas saudara belum selesai, urusan saudara belum selesai. Ya, segala yang saudara kerjakan belum selesai. Jangan katakan tunda dulu lah kalau gitu. Kayaknya belum selesai ini, tidak terkerjakan juga tidak seperti ini. Tinggalkan dulu ini. Nanti jam 9 ke jam 10 saudara bisa kerjakan. Haleluya. Tinggalkan tugas saudara. Kalau warung tutup dulu itu. Kalau PR saudara tutup dulu buku saudara. Kalau itu karena saudara lagi ngitung-ngitung saudara ya tanggung jawab saudara, tutup dulu buku saudara. Datang hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ada usaha. Haleluya. Haleluya. Ada usaha.
saudara untuk mencapai waktu yang kita sudah pastikan kita berdoa di sana. Itu sebabnya waktu itu kita kejar terus sampai pada waktu itu. Haleluya. Haleluya. Kita yang mengejarnya. Jangan biarkan waktu itu berlalu berputar begitu saja. Supaya kita mencapai apa yang menjadi visi kita. Harus ada usaha. Harus ada apa? Usaha. Lebih kuat apa saudaraku? Usaha. Katakan kiri kananmu. Usaha. 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 Amin. Katakan ke belakang. Usaha saudaraku. Usaha. Gak ada yang bisa di dunia ini terjadi tanpa ada usaha. Amin. Tapi kita lihat, untuk menggenapi janji kita pada orang lain pun, dengarkan saya baik-baik, untuk menggenapi janji kita pada orang lain pun, mungkin hanya janji untuk satu kesempatan bisa makan bersama, atau belajar bersama, atau bermain bersama, atau untuk hal lain, itu pun harus ada usaha untuk memenuhi janji itu, supaya tidak berdusta kepada teman, sahabat, keluarga, atau siapa saja. Apalagi ini tiap 24 jam per hari, tentunya usaha kita harus merupakan ketetapan hati atau satu komitmen. Kalau ada saudara berjanji dengan teman, sahabat, keluarga, atau siapa saja, aku udah pengen kan dalam fellowship sama kau, atau sesama tubuh Kristus, pengen fellowship lah sama kau, kasih aku waktu biar cuma 1 jam lah sama aku, tidak makan ya, aku terakhir kalau makan bakso. Nah, oh iya bang, besok ya, jam berapa siang? Oh iya. Nah, tentunya saudara mengefektifkan waktu saudara untuk memenuhi janji saudara itu. Itu mungkin gak terus-terusan, hanya satu kali nih. Amin. Itu pun ada usaha saudara. Apalagi ini dalam 24 jam 1 kali, setiap hari 1 jam setiap hari. Katakan 1 jam setiap hari. 1 jam setiap hari. Berapa jam saudaraku? 1 jam setiap hari. Kaum pria berapa jam? Kaum bapak berapa jam? Kaum ibu berapa jam? Berapa jam? 1 jam. Pemuda berapa jam? 1 jam. Hanya 1 jam. Amin. Amin. Dari 24 jam. Jadi, kalau untuk 1 jam memberikan kepada teman kita pun kita berusaha mungkin 1 kali seumur hidup kita, atau 2 kali, atau berapa kali, atau mungkin itu 1 bulan sekali, atau karena ini tahun baru saja. Haleluya. Pun kita berusaha, apalagi kita melakukannya 1 kali 1 jam setiap 24 jam. Tentunya kita harus berlari. Amin. Tentunya kita harus komitmen. Tentunya kita harus menetapkan hati kita. Tentunya kita sudah menentukan jamnya. Dalam tempo 24 jam tidak bisa 1 jam itu terlewatkan. Haleluya. Karena dengan demikian kita tidak mengabaikan seperti halnya makan. Mengapa kita harus makan? Karena kalau kita tidak makan, maka kita bisa sakit dan mati kalau tidak makan. Maka ada usaha kita untuk bisa dapat uang supaya bisa beli makanan, supaya kita bisa melanjutkan hidup kita. Amin. Untuk makan saja kita harus punya usaha. Karena kalau kita tidak berusaha, lapar perut kita ini tidak mau dimakan. Amin. Ini hal saudaraku yang namanya kita hidup harus makan, karena hidup untuk makan. Beda. Terus saudara bilang, aku bisanya hidup nggak makan aku. Nggak mungkin. Makanya Tuhan menciptakan Taman Eden, Bapak Ibu Saudara, disediakan di dulu makanan. Lalu diciptakannya manusia. Karena kalau manusia itu tidak makan, pasti mati. Kenapa kita harus tinggi-tinggi sekolah supaya kita bisa bekerja dan bisa makan yang enak? Kenapa kita harus bekerja supaya kita harus dapat makan, supaya makan kita enak, hidup kita baik, sehat tubuh kita, bisa kita beraktivitas melakukan banyak hal. Kalau orang kelaparan, saudara bu, tawarkan pekerjaan yang hebat yang kasih dia makanan untuk bisa bekerja. Terutama kaum pria biasanya, ya. Kalau
Saudara, kalau nggak dalam Tuhan, kalau dalam Tuhan jangan lagi lah. Haleluya. Ya. Kalau istrinya tidak menyediakan makanan, tadi dia udah capek bekerja, udah capek dari kantor kan, atau pekerjaan yang lain kan, sampai di rumah dia mau makan nggak ada makanan. Yang dipikirkan yang pertama, saudaraku, perutku ini harus makan. Dia buka, tidak ada apapun di meja makan. Piring yang tidak bersayap bisa terbang. Haleluya. Kenapa? Karena dia pusing karena perutnya. Nah, begitu juga halnya ketika kita tidak membangun hubungan doa kita dengan Tuhan, tidak ada hubungan erat kita dengan Tuhan, maka hal dunia ini tidak bisa kita atasi sendiri. Tuhan memberikan kita waktu 24 jam, berputar dalam waktu 24 jam itu. Amin, saudaraku. Kita mau ketika kita melakukan bagian kita 23 jam terisi penuh. Kita nggak perlu kelaparan, kita nggak perlu, saudaraku, ya pusing memikirkan bagaimana melakukan ini dan itu, karena kita tahu doa dan firman meneguhkan, menguatkan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita tahu penting makan, lebih penting lagi kita hidup membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kalau wanita biasa bisa bertahan, saudaraku, ya. Nah, biasa bisa bertahan, dia masak sendiri, dia beli, dia ini. Tapi kaum pria, saudara, untuk menghadapi makanan, dia lebih cepat emosinya dia, apalagi kalau udah kelaparan. Apalagi setelah dia pulang, saudara kakak, ini ada tagihan, sudah lain ceritanya. Ya saudara, ya, apa yang kau tagih? Ya, makanya saudara, mari kita belajar, ya. Belajar dari firman Tuhan untuk perkara-perkara yang semu di dunia ini untuk kita punya usaha. Kita harus kerja keras, kita harus melakukan bagian kita. Apalagi untuk membangun hubungan kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Jadi semua aspek-aspek kehidupan kita ada usahanya. Demikian juga dengan mencapai visi kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Lebih banyak usaha kita harus mencapai visi itu. Bahkan untuk semua pekerjaan di dunia ini bisa ditunda atau menggantikan waktunya, harinya, minggunya, bulannya, bahkan tahunnya. Tapi untuk doa dan firman tiap hari per 24 jam, kita harus berusaha tidak menundanya atau menggantikan harinya. Karena lewat 24 jam itu sudah hari esok. Haleluya. Jadi jangan katakan besok lah. Besok sudah lain kesusahannya, sudah lain berkatnya. Tuhan memberi 24 jam, satu kali 24 jam itu berputar, 1 jam sudah diberikan untuk Tuhan. Saudara mengerjakannya 23 jam. Saudara bisa tidur, bisa makan, bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa melakukan bagian saudara selama 23 jam. Haleluya. Nah, inilah usaha yang kita kerja setiap hari. Sepertinya kita harus berlari dengan mengejar waktu itu, dengan berusaha setiap hari. 1 jam berdoa dan baca firman Tuhan, schedule Alkitab kita. Haleluya. Bisa saudaraku? Bisa. Katakan saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Katakan lagi, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Inilah kerinduan tadi. Kalau kita rindu pasti bisa. Tapi kalau tidak ada kerinduan, tidak ada niatnya dari dalam, tidak memfisikannya, sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang, tak akan pernah bisa. Haleluya. Haleluya. Sudah mempertemukan mulut saya ini dari depan ini tiap minggu. Mari kita baca schedule kita. Apa schedule kita, saudaraku? Sudahkah saudara berdoa? Semuanya harus berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, itu hanya lalu begitu. Kenapa? Karena tidak pernah menginginkannya, tidak pernah merindukannya, tidak pernah memvisikannya. Tahun ini, di awal tahun 2021, kita satu visi, amin. Supaya tahun 2022 nanti kita lebih berkualitas lagi. Haleluya. Lebih banyak lagi kaum pria, lebih banyak kaum bapak, lebih banyak lagi kaum ibu, lebih banyak lagi mahasiswa, lebih banyak lagi semua saudaraku, pemuda profesional. Haleluya. Lebih besar pelayanan kita. Paling tidak kita lebih dewasa.
Haleluya. Inilah usaha yang kita kejar setiap hari. Sepertinya kita berlari dengan mengejar waktu itu, dengan berusaha setiap hari 1 jam berdoa membaca firman Tuhan dan schedule Alkitab kita. Kita lihat Kejadian pasalnya yang kedua. Adakah saudara sudah baca schedule Alkitab di tahun baru ini? Amin. Saudaraku yang belum baca Alkitab schedule-nya dan belum memulainya, mulai hari ini bisikan. Katakan saya membisikannya. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh memakan buahnya dengan bebas. Tetapi Tuhan mengetahui tentang yang baik, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari itu engkau makannya, hasilnya engkau akan mati. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan sudah menyediakan kebutuhan manusia itu semua di taman Eden itu. Tetapi ketika Ia menempatkan manusia yang baru dibentuknya tadi, yang sudah hidup, sudah bernapas seperti kita, Bapak Ibu, saudaraku, Ia berkata, Ia menempatkan manusia di situ dan menyuruhnya untuk mengusahakan. Haleluya. Janji Tuhan, berkat Tuhan, semua sudah disediakan Tuhan. Mulai kebutuhan rohani, jasmani, materi, semua berkat Abraham disediakan Tuhan bagi kita, bagi saya, bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi anak cucu saudara, bagi kehidupan pribadi kita dalam segala aspek hidup kita. Disediakan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengusahakannya, semua penyediaan itu tidak sampai kepada kita. Haleluya. Kalau taman Eden yang penuh dalam semua kebutuhan di sana, saudaraku, masih disuruh manusia itu menjaga, memelihara, mengusahakannya, apalagi kita. Akibat daripada manusia jatuh ke dalam dosa tadi, kita tidak lagi tinggal di dalam taman Eden. Kita harus memiliki iman melalui firman untuk mendapatkan janji itu. Maka bagaimana kita mendapatkannya? Dengan berdoa dan dengan membaca firman. Haleluya. Walau semua sudah ada di taman Eden, tapi manusia itu tetap disuruh berusaha untuk mengurus dan menjaga yang ada ini. Dan tentunya dengan satu peraturan atau larangan, jangan makan buah pohon yang di tengah taman itu. Di taman Eden yang penuh berkat-berkat itu pun ada peraturannya atau disiplinnya. Kapan manusia itu melanggarnya, maka ada akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita sudah tahu firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan menyediakan semuanya, tapi kita harus ada usaha kita. Amin. Kita berdoa, Tuhan, aku perlu uang, aku perlu beras, Tuhan kirimkan 1 bulan, tidak ada yang sekali bagimu. Siapapun bisa yang berjamaah untuk memberkati aku, Tuhan. Kita hidup manis, itu tidak akan pernah terjadi. Gak bisa emas jatuh dari langit di depan mata kita walau kita kontak-panting kita berdoa. Harus ada usaha. Tetapi ketika kita berusaha itu, Bapak Ibu Saudara, tidak melebihi batas di mana kita harus membangun hubungan kita pemilik berkat, yaitu melalui doa tadi, doa dan firman. Kalau kita sudah berdoa, maka entah dari utara, entah dari timur, entah dari barat, entah dari selatan, entah dari manapun, ia nggak pernah terpikir oleh kita, ia nggak pernah ada di dalam benak kita ini. Saudaraku, haleluya, nggak ada hubungannya sama sekali. Tuhan bisa buka jalan dan membawakan berkat bagi kita, membawakan jawaban bagi kita. Haleluya. Kenapa? Karena itu cara Tuhan bekerja.
3 jam itu, dari 1 jam itu, ketika kita sudah mengutamakan Tuhan dalam doa dan firman, Tuhan bisa mengatur segala sesuatunya dalam perputaran jam itu untuk membawakan janjinya bagi kita. Haleluya. Haleluya. Nah, itulah kualitas doa tadi, saudaraku. Itulah kualitas membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Selama ini kita habis-habisan dengan pikiran, otak dan logika kita, kepintaran kita, hebatnya kita, kekuatan kita, pengertian kita, jagonya kita. Ya, haleluya. Kita rasa harusnya buat begitu baru bisa begini. Kalau nggak usahakan nggak bisa nih. Siung kita mengusahakan semua yang menjadi kerinduan kita tanpa kita mengusahakan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Maka kitab Zakaria pun berkata, engkau sudah berlelah-lelah ketika pembawa pulang terbang di tengah jalan. Haleluya. Bagaikan dompet yang bocor, saudaraku, tidak pernah ada apapun yang bisa kita simpan. Kenapa, saudaraku? Karena kita lupa pemilik berkat itu untuk berkomunikasi dengan kita. Ada amin. Amin. Kejadian 3 ayat 17. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kau perintahkan kepadaku, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang. Membangun hubungan kita dengan Tuhan tadi, saudaraku. Karena kalau kita melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan, kita menanggung akibatnya. Kalau kita merasa diri kita, aku pasti bisa dengan kekuatanku, atau saudara ya, karena kita sudah belajar firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan manusia, tentunya kita sudah tahu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita di bawah kutuk. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita di bawah berkat. Amin. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia ini ketika ia melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, dengan bersusah payah ia untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Maka dikatakannya ketika ia bekerja pun dikatakannya bahwa semak bulus. Ya, dikatakannya di sini bahwa ayat 18, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situ engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tidak ada artinya hidup hanya untuk lelah, hidup hanya untuk capek, hidup hanya untuk bersusah payah. Kenapa? Dari debu kembali kepada debu. Nah, saudaraku, tidak ada artinya ketika kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Capeknya cuma ada di dunia ini. Tekanan-tekanan hidup yang berat yang kita alami, lemah, tidak pernah kita alami satu kemujuran. Saudaraku, kenapa? Karena hubungan kita putus dengan pencipta, pemilik kehidupan. Mulai hari ini bangun hubungan pribadi saudara. Bapak-bapak membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ibu-ibu membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Karena seperti yang saya katakan, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu mati membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan, hubungan itu menjadi sedikit. Amin, saudara. Si istri mengejar jam doanya dengan firman-Nya. Si suami mengejar jam doanya dengan firman-Nya. Maka apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Makin dekat dengan Tuhan. Hubungan suami istri makin dekat, makin menyatu dengan Tuhan. Makin lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak. Anak-anak kita ketahuan Tuhan. Keluarga-keluarga makin diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena satu tujuannya, yaitu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saudaraku, itu artinya berkat itu sudah makin dekat dengan kita. Berkat apakah yang kita butuhkan? Berkat damai,
berkat sukacita, berkat rohani, berkat materi, berkat badani, ya semuanya disediakan Tuhan sesuai kebutuhan kita pada waktunya. Haleluya. Sejak manusia sekali, ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan mengusirnya dari Taman Eden itu dengan terus berusaha untuk kebutuhan hidupnya. Ia berusaha tapi beda isinya. Tadinya cuma memelihara yang Tuhan sediakan di Taman Eden itu, semua sudah ada di sana sesuai firman. Tetapi yang melanggar, ia memakan buah larangan Tuhan. Makanya diusir dari Taman Eden. Ia tetap juga berusaha, tetapi usahanya itu hanya untuk dirinya lagi. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia kembali kepada Taman Eden. Hubungan harus kembali kepada Tuhan melalui perantara salib. Karena salibmu ku hidup. Amin. Nah itu dia saudaraku. Kalau enggak semua kita udah cemplung seperti pelajaran training kita, jatuh ke lubang kebinasaan itu. Tapi salib milik Tuhan menjadi jembatan pengantara itu usaha. Amin. Usaha itu saudaraku harus ada korban. Haleluya. Kita harus mengorbankan, kita tidak nonton TV untuk kita bisa berdoa. Harus korbankan, gak ikuti sinetron Ikatan Cinta supaya kita bisa berdoa. Harus berkorban, tidak nonton film India supaya kita berdoa. Harus berkorban, tidak main game supaya kita berdoa. Haleluya. Harus berkorban. Kita mungkin tidak berpontan, tidak bercicilan, ke kiri ke kanan, tidak berkelota untuk berdoa.